Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sofian dari Yayasan Amal Peradaban Indonesia. Dalam hal ini membidangi beberapa komunitas dakwah, diantaranya Youth Move Up, yaitu komunitas pemuda hijrah. Kemudian ada komunitas Muslim Archer Club, yaitu klub panahan sunnah, panahan tradisional. Dan satu lagi program Berani Berbagi Nasi Indonesia, khusus untuk pendistribusian nasi kepada masyarakat. Jabatan saya di Yayasan Amal Peradaban Indonesia sebagai Ketua Yayasan Amal Peradaban Indonesia. Sementara untuk komunitas atau klub yang tadi saya sebutkan, saya selaku pendiri yang saat ini menjabat sebagai pembina. Jadi saya akan menyampaikan beberapa hal, diantaranya adalah apa sebenarnya tujuan dari sebuah organisasi dakwah didirikan. Kita memahami konsep anfa'uhum linnas, maka organisasi dakwah adalah sebuah implementasi dari bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Selain itu juga dakwah merupakan bagian daripada perintah yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kita diminta apabila ingin menjadi generasi terbaik, orang-orang yang terbaik, maka kita harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dakwah, lembaga dakwah adalah salah satu wadah yang coba kita buat untuk merealisasikan itu. Pertama, merealisasikan perintah Allah, yang kedua merealisasikan perintah Rasulullah SAW. Yang mana tujuan organisasi dakwah adalah mensistemasi, memastikan estafet dakwah itu berjalan. Karena kita mengenal kaidah yang disampaikan oleh Khalifah Ali radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwa keburukan yang tersistem itu akan mampu mengalahkan kebaikan yang tidak tersistem. Nah, organisasi dakwah fungsinya adalah untuk mensistemasi itu. Artinya melakukan estafet kepengurusan di tiap periodenya, menularkan semangat atau giroh dalam berdakwah, mengenalkan Islam dan lain sebagainya. Jadi adanya organisasi dakwah akan memungkinkan sekali terjadi estafet kepemimpinan, estafet pergerakan, terlepas dari kesadaran pribadi bahwa dakwah itu adalah sesuatu yang harus ditunaikan sebagai seorang mukmin. Tapi dengan adanya organisasi dakwah, memungkinkan itu bisa lebih masif terjadi karena membangun kesadaran secara kolektif yang sifatnya umum itu tidak terukur, sementara dengan adanya organisasi dakwah itu memungkinkan menjadi lebih terukur. Kemudian bagaimana organisasi dakwah bisa berkontribusi di masyarakat? Tentu banyak sekali ya. Seperti yang tadi program-program yang kami jalankan, Youth Move Up, Pemuda Hijrah, itu concern kami adalah mendorong anak-anak muda untuk belajar ilmu agama. Dalam hal ini adalah menghadiri majelis ilmu, mengikuti halakoh baik itu Quran, bahasa Arab maupun ilmu keagamaan lainnya. Kemudian lagi melangsungkan atau melaksanakan seminar, daurah dan lain sebagainya. Itu semua bagian daripada kontribusi kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang tadinya awam, mereka mendapatkan akses untuk bisa belajar dengan pendekatan yang sangat humanis dan juga sangat sederhana. Artinya kita mulai dengan materi yang sangat dasar sekali, sehingga orang-orang yang baru tergabung itu bisa beradaptasi dengan baik. Sementara kalau seperti Muslim Archer Club, itu karena concern kita ke panahan sunnah tradisional, kita memang melakukan pendekatan bagaimana kemudian umat yang selama ini mungkin dilupakan dengan umat selama ini mungkin melupakan bahwa memanah itu adalah sunnah. Nah, kita mencoba menyadarkan dengan menyuguhkan banyak dalil yang mengutarakan tentang pentingnya memanah.
Selanjutnya, kontribusi dalam hal sosial kami coba implementasikan dalam program yang diberi nama Berani Berbagi Nasi Indonesia, di mana memang program ini bagian daripada kepedulian sosial kita terhadap permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah soal pangan. Jadi dengan dihadirkannya Berani, itu memungkinkan kita menghubungkan antara donatur dengan UMKM pelaku usaha yang memproduksi nasi, kemudian kita distribusikan kepada duafa masyarakat yang ada di sekitar sini. Sebenarnya realisasi program ini tidak hanya mencakup Jambi saja, hanya saja memang kita berproses untuk menyebarluaskan itu ke daerah-daerah yang lain. Kurang lebih begitu. Selain itu, bagaimana kemudian manfaat yang bisa diperoleh? Apa manfaat yang bisa diperoleh dari ikut atau tergabung dalam sebuah organisasi dakwah? Wabil khusus kalau untuk di organisasi dakwah yang kami buat, benefit yang bisa didapatkan salah satunya adalah ya kita punya circle yang positif. Artinya setiap hari kita bisa mengekspresikan bentuk kepedulian kita, baik dalam hal ilmu, baik dalam hal sosial ataupun yang lainnya lewat lembaga ini. Yang kedua, kita akan diajarkan pola berorganisasi, di mana organisasi itu sangat penting untuk menunjang pemahaman kita tentang manajemen, leadership, public speaking, dan lain sebagainya. Jadi memungkinkan orang-orang yang bergabung dalam organisasi dakwah itu mereka lebih terlatih dan lebih sigap dalam menangkap isu-isu masyarakat. Selain itu, benefit lainnya memungkinkan kita mendapatkan koneksi, relasi dalam banyak aspek, sehingga itu sangat memungkinkan untuk kita ke depan jadi lebih mudah ketika kita mendapati problem-problem atau masalah-masalah dalam kehidupan personal kita, karena secara citra kita berada dalam circle yang positif, sehingga itu memudahkan kita ketika kita terbentur dengan hal-hal yang sifatnya perlu untuk dibantu dengan oleh orang lain. Kemudian yang terakhir, bagaimana organisasi dakwah memanfaatkan teknologi dalam kegiatan-kegiatannya. Nah, kita kan berada di era yang sangat modern hari ini, maka adanya kemudahan dalam hal teknologi, bersosial media salah satunya, itu coba kita manfaatkan untuk menunjang program-program dakwah kita. Salah satunya adalah untuk menyebarluaskan informasi-informasi. Kita manfaatkan seluruh platform sosial media yang ada. Kita gunakan fitur-fitur editing seperti Photoshop, seperti Canva, seperti CapCut dan lain sebagainya untuk mengolah rekaman-rekaman kita atau foto-foto kita sehingga dijadikan tampilan-tampilan yang menarik yang dipublish ke publik, sehingga bisa menarik atensi dari mereka untuk mau terlibat dan tergabung dalam kegiatan-kegiatan dakwah yang kita lakukan. Selain itu juga hari ini kita berusaha untuk beradaptasi dengan memanfaatkan kecanggihan AI, artificial intelligence, di mana itu sangat membantu dalam proses dakwah yang kami lakukan khususnya di organisasi kami untuk kebutuhan-kebutuhan publisitas seperti noise canceller misalnya, karena kan kami banyak merekam video-video kegiatan kajian, jadi fitur-fitur noise canceller yang ada di AI biasanya kami pakai. Yang kedua juga misalnya kayak auto text yang mentranslate voice over kita dan kemudian bisa kita jadikan subtitle dalam video-video kita, itu juga menggunakan teknologi AI. Terakhir itu juga kita juga coba pakai ChatGPT untuk membantu memapping apa-apa planning atau rencana-rencana yang mau kita
lakukan, baik itu dalam proses penggarapan video atau proses penyiapan sebuah event dan lain sebagainya. Jadi teknologi sangat dekat dengan aktivitas dakwah kami sehari-hari. Barangkali itu saja, semoga dari cerita singkat ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.